إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلال والنار. أيها الحاضرون والحاضرات أعزني الله وإياكم. Insyaallah ta'ala kita akan memulai dauratina sebagaimana yang sudah terpampang dalam pamflet. Kita akan berbicara seputar awal syirik waqa'a fi bani Adam. Kesyirikan yang pertama yang terjadi pada anak Adam. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya inna mimma la khilafa fihi, bahwasanya termasuk dari perkara yang tidak dipersisihkan lagi. An awal syirk waqa'a fil ibad huwa syirku syaitan. Bahwasanya kesyirikan yang terjadi pada para hamba yang pertama kali adalah kesyirikannya syaitan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-29, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunih fadzalika najzihi jahannam." Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man yaqul minhum," dan siapa yang mengatakan di antara mereka, "Inni ilahun min dunihi," sesungguhnya aku ini adalah sesembahan dari selainnya, fadzalika najzihi jahannam, maka yang demikian itu akan kami balas dia dengan jahannam. Ayatan billahi tabaraka wa ta'ala. Qala Ibnu Jarir, katakan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, man yaqul minhum, maksudnya adalah man yaqul minal malaikah, siapa yang mengatakan dari mereka, maksudnya minhum dalam ayat ini bisa dilihat dalam surah Al-Anbiya ayat 29. Man yaqul minhum, maksudnya minhum minal malaikah, siapa yang mengatakan dari kalangan para malaikat, inni ilahun min dunih, sesungguhnya aku adalah sesembahan dari selainnya. Dan kata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala,
falam yaqulhu ila iblis, dan tidak ada yang mengatakan inni ilahun min duni selain iblis. Da'a ila ibadati nafsih, di mana iblis di sini mengajak untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Fanazat hadil ayah fi iblis. Oleh karenanya kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, ayat ini turun berkenaan tentang iblis. La'anahullah. Wa qala Qatadah, dan Qatadah juga mengatakan, innama kanat hadil ayatu khasatan li'aduillah iblis. Sesungguhnya ayat ini hanyalah khusus diturunkan terkait dengan aduullah iblis, musuh Allah yang bernama iblis. Lima qala maqala la'anahullah, terhadap apa yang dia ucapkan. Wa ja'alahu rajiman, semoga Allah melaknat dia dan menjadikannya sebagai orang yang terkutuk. Nah, wa qala ad-Dhahhak fi qouli ta'ala, demikian juga dikatakan oleh ad-Dhahhak tentang firman Allah Ta'ala, man yaqul minhum, di sini yakni minal malaikah. Kata ad-Dhahhak rahimahullah Ta'ala, minhum yakni minal malaikah, yang dimaksudkan minhum di sini adalah dari kalangan malaikat. Man yaqul minhum, siapa yang mengatakan dari mereka, yakni dari para malaikat, inni ilahun min duni, bahwa sesungguhnya aku ini adalah sesembahan dari selain Allah. Qala walam yaqul ahadun minal malaikah. Kata ad-Dhahhak, lam yaqul ahadun minal malaikah, tidak ada satupun dari malaikat yang mengatakan seperti ini, illa iblis, kecuali iblis la'anahullah. Da'a ila ibadati nafsih wa syara'il kufur. Da'a ila ibadati nafsih, dia mendakwahkan kepada penyembahan terhadap dirinya, dan dia juga menetapkan kekufuran, syara'al kufur. Sehingga para ulama sepakat, hada awal syirk waqa 'alal itlaq fil ibad. Ini adalah kesyirikan yang pertama kali yang terjadi secara mutlak di kalangan para hamba. Jadi sebelum kita berbicara tentang awal kesyirikan yang terjadi pada Bani Adam, kita berbicara tentang kesyirikan secara umum, yaitu yang terjadi pada makhluk ini. Bahwa yang pertama kali melakukan kesyirikan dari kalangan makhluk secara mutlak adalah iblis, la'anallah. Akan tetapi permasalahannya sekarang, walakin mata waqa'a awal syirkin fi Bani Adam. Kapan pertama kali terjadinya kesyirikan pada Bani Adam? Ikhtalafu fihi ala aqwal. Para ulama dalam masalah ini berselisih pendapat menjadi beberapa pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama mengatakan, in awal syirkin fi Bani Adam kana min Qabil. Bahwasanya awal kali kesyirikan di kalangan anak Adam itu terjadinya pertama kali dari Qabil. Ini pendapat pertama mengatakan demikian. Dan yang mengisahkan yang seperti ini diantaranya Imam At-Tabari di dalam tarikhnya. Nah, di mana beliau menyatakan dalam tarikhnya dalam sebuah riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Kata Imam At-Tabari, dzukira, disebutkan, anna Qabil lamma qatala Habil. Disebutkan bahwasanya Qabil ketika dia membunuh Habil, haraba min abihi Adam ilal Yaman. Maka Qabil lari, pergi menjauh dari ayahnya Adam, pergi ke negeri Yaman. Atahu iblis. Kemudian Qabil ini didatangi oleh iblis. Faqalalah, kemudian dikatakan kepada Qabil, inna Habil innama qubila qurbanuhu wa akalatun nar li'annahu kana yakhdubun nar wa ya'buduha. Kata iblis kepada kepada Qabil, sesungguhnya Habil bisa diterima
persembahannya dan dimakan oleh api. Karena dulu tandanya persembahan seseorang itu bisa diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu dengan dimakan oleh api persembahannya. Dibakar terbakar sesembahannya. Nah, maka ketika Qabil didatangi oleh iblis ini dan dikatakan bahwasanya sesungguhnya Habil kenapa bisa diterima persembahannya dan juga dimakan oleh api? Li'annahu kana yakhdumun nar, katanya. Karena Habil dia berkhidmat kepada api, wa ya'buduha, dan dia menyembah api. Fansib anta aidan, maka kata iblis la'anahullah, maka kamu juga nyalakan api. Fansib anta aidan nar, naran takunu laka wa li'akhibak, dan kamu buatkan api untuk dirimu dan untuk anak keturunanmu nanti. Ini katanya, untuk disembah di situ. Fabana baitan nar, maka dibuatkanlah oleh Qabil rumah api, bahwa awal man nasaban nar wa abadah, sehingga dia menjadi orang yang pertama kali menyalakan api untuk disembah. Ini disebutkan di dalam tarikhnya At-Tabari. Nah, maka ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Fahadal qaul, pendapat ini, pendapat yang dinukilkan oleh Imam At-Tabari ini, sayangnya pendapat yang dibawakan tanpa sanad. Bal sadarhu biqaulih dzukira. Bahkan Imam Tabari sendiri menyebutkannya dalam tarikhnya ini dengan menyebutkan dzukira. Tadi disebutkan, saya bacakan di awal, dzukira anna Qabil lamma qatala Habil. Disebutkan bahwasanya Qabil ketika membunuh Habil. Nah, kalimat dzukira yang dalam ilmu hadis disebutkan bisighati tamrid, ini adalah kalimat dengan sighat tamrid, ini dengan kata pasif disebutkan. Mimma yadullu ala dha'fi indah. Berarti ini menunjukkan bahwasanya lafadz ini, hadis ini, riwayat ini dhaif menurut Imam Tabari. Dan ini ma'ruf di kalangan muhaddisin. Ahli hadis ketika meriwayatkan sebuah riwayat, ketika mengabarkan sebuah hadis, ketika dia melihat atau menilai di dalamnya ada sisi kelemahannya, maka dia akan menyebutkan bisighati tamrid, dengan konteks yang pasif. Kalimat pasif disebutkan begitu. Wa huwa fi nafsi dhaif, dan memang hadisnya dhaif. Demikian. Kalau kita teliti, karena memang tidak ada sanadnya. Nah, ini pertama. Yang kemudian alasan lainnya nanti insyaallah taala fima ba'd kita akan sebutkan. Kemudian al-qaul tsani, sekarang pendapat yang kedua yang mengatakan inna bidayat asyirki kana fi zamani Yarid ibni Mahlali, ibni Mahkalil. Yarid ibni Mahlail. Nah, bahwasanya awal kali kesyirikan itu terjadi pada Yarid bin Mahlail. Siapa Yarid ibni Mahlail ini? Dia adalah ayahnya Idris alaihissalatu wassalam. Nah, dan kisah ini atau pendapat ini juga dibawakan juga oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tarikhnya. Beliau katakan, qala haddatsanil Haris, qala haddatsana Ibnu Sa'ad, qala akhbarani Hisham, qala akhbarani Abi an Abi Saleh an Ibni Abbasin. Qala, dibawakan sanadnya sampai kepada Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau katakan fi zamani Yarid umilatil asnam. Pada zaman Yarid maka dibuatlah berhala-berhala.
wa raja'a man raja'a 'anil Islam. Dan di situ rujuklah, kembalilah orang yang kembali dari Islam ini, murtad kembali. Awalnya Islam Muslim, karena memang seluruhnya berdasarkan agama Adam alaihissalatu wassalam. Dan Adam adalah Muslim. Nah, tetapi yang jadi persoalan menurut para ulama alul hadis, di sini kita bisa melihat ada dua kelemahan dalam hadis ini. Yang pertama, karena di dalamnya ada Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi, yang dia meriwayatkan dari ayahnya, jadi Muhammad bin Sa'ib ibn Sa'ib al-Kalbi, di mana kedua-duanya dikatakan oleh para ulama hadis dha'ifan, huma dha'ifan, bal muttahaman. Keduanya ini orang yang dhaif, bahkan muttaham, ini muttahaman bil kadzib, tertuduh sebagai orang yang dusta. Nah, dan al-kadzib dalam ilmu jarh wa ta'dil ini adalah jarhun mufassar, jarah yang rinci, yang tidak perlu lagi ditafsirkan dengan sebuah penafsiran. Nah, sisi ini sisi pertama. Sisi kedua adalah adanya riwayat dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, di mana Abu Saleh sendiri tidak pernah melihat Ibnu Abbas dan tidak pernah mendengar satu hadis pun dari Ibnu Abbas. Sehingga dari sini ada dua illah, ada dua sisi kelemahan. Sehingga tidak bisa kita berhujjah dengan apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tarikhnya. Nah, sehingga pendapat yang pertama lemah, pendapat yang kedua pun lemah. Pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwasanya awal kesyirikan itu terjadi pada Qabil, ini juga riwayatnya lemah. Kenapa? Karena Imam At-Tabari sendiri, Ibnu Jarir At-Tabari sendiri menyebutnya dengan bisighati tamrid, dengan konteks kalimat pasif, dzukira. Demikian. Pada pendapat yang kedua juga ada kelemahan. Karena Al-Kalbi di sini, Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib, Hisham bersama ayahnya dua-duanya dhaif. Ditambah lagi Abu Saleh, lam yara Ibnu Abbas. Dia tidak pernah melihat Ibnu Abbas. Walam yasma' minhu hadisan. Bahkan belum pernah mendengar satu hadis pun dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana ihtijaju bihi? Bagaimana kita bisa berhujjah dengannya kalau seperti ini? Nah, taib. Sehingga walhasil annal hadhihi riwayah la tasluh lil ihtijaj. Kesimpulannya bahwa hadis ini tidak sahih, tidak dibenarkan untuk kita berhujjah dengannya. Taib. Al-qaulu tsalits, sekarang pendapat yang ketiga yang mengatakan inna awwala syirkin waqa'a fi bani Adam inma huwa min qibali abna'i Qabil. Bahwa awal kesyirikan terjadi pada Bani Adam itu hanyalah terjadi dari anak-anaknya Qabil. Nah, apa dalilnya? Wa dalil yadul alaihi riwayah Ibnul Kalbi fi kitab Asnam. Dalilnya adalah riwayat yang diriwayatkan Ibnul Kalbi yang menunjukkan hal itu dalam kitab Al-Asnam. Qala fiha, dikatakan disebutkan di dalamnya, qala akhbarani abi, kata Hisham Ibnu Muhammad As-Sa'ib Al-Kalbi, ayahku telah menceritakan padaku, yakni Muhammad Ibnu Sa'ib Al-Kalbi tadi yang dhaif tadi. Qala awal ma ubidatil asnam anna Adam alaihi salatu wassalam lamma mata ja'alahu bani Syita ibni Adam fi mugharatin fil jabal alladhi ahbata alaihi Adam bi ardil Hind. Katanya bahwasanya yang pertama kali menyebabkan berhala-berhala itu diibadahi
karena Adam alaihissalatu wassalam ketika mati, Banu Syita ibni Adam, Banu Syita yang merupakan keturunan Adam telah menjadikannya di sebuah gua yang ada di sebuah gunung yang menjadi tempat diturunkannya Adam di tanah India. Demikian disebutkan dalam riwayat tersebut. Nah, kemudian disebutkan lagi summa ra'a an abihi an Abi Saleh an Ibni Abbas wa qasaba ma'ana. Ya. Nah, kemudian bawakan riwayat lagi, riwayat dari ayahnya ini sama dari Abu Saleh juga dari Ibnu Abbas. Dan kita sudah tahu tadi bahwasanya siapa? Bahwasanya Al-Kalbi ini lam yasma' apa? Bahwasanya Abu Saleh ini lam yasma' lam yara Ibnu Abbas wa lam yasma' minhu hadisan. Ya. Ditambah lagi dengan Al-Kalbi ini dhaif. Al-Kalbi dhaif. Ini Muhammad Ibni Saib Al-Kalbi rahimahullah taala dia dhaif. Nah, sehingga bagaimana kita bisa berhujjah dengan hadis ini juga. Nah, dalam riwayat lain disebutkan sama dari Abu Al-Kalbi juga dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas juga. Wa kana Banu Syita Banu Syita ya'tuna jasad Adam fil mugharah wa yu'azzimunahu wa yatarhamuna alaih. Bahwasanya Banu Syita ini mereka mendatangkan jasadnya Adam alaihissalatu wassalam untuk disemayamkan di sebuah gua. Maka mereka pun mengagungkannya. Mereka pun apa selalu yatarahamun mendoakan rahmat baginya di situ. Faqala rajul min bani Qabil ibni Adam, maka ada seseorang dari keturunan Qabil putra Adam ini alaihissalatu wassalam, seseorang ini mengatakan, ya bani Qabil, wahai bani Qabil, inna li bani Syitha dawaran yaduruna haulahu wa yu'allimuna. Sesungguhnya Bani Syitha ini mereka memiliki satu kebiasaan, satu adat di mana mereka mengitari sekitar kuburannya Adam dan mereka akan mengagungkannya. Walaysa lakum syai', tetapi kalian tidak memiliki itu. Fanahata lahum sanaman, maka dibuatkanlah satu tadi katanya ada sesuatu, ada satu monumen prasasti yang selalu dikitari atau dikelilingi ditawafi oleh mereka Banu Syitha ini. Mereka tawaf di sekitarnya, kemudian mereka juga mengagungkan. Tapi kalian Bani Qabil, kalian tidak punya apa-apa. Maka dibuatkanlah sebuah patung. Fakana awal man amalah. Man amilah. Nah, maka jadilah dia, ini adalah amalan yang pertama kali mereka membuat sonam, membuat patung berhala. Nah, maka kita katakan fahadir riwayat aidan min qibali Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi an abi. Nah, riwayat-riwayat ini persoalannya adalah pada Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi juga yang meriwayatkan dari ayahnya, wa huma dha'ifani wa qad yuttaham bil kadzib. Ya. Di mana kedua-duanya ini dhaif dan tertuduh sebagai orang yang dusta. Wa huwa an Abi Saleh an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat ini juga bahkan diriwayatkan dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan sabaqa ma'ana sudah lewat bersama kita penjelasan bahwasanya apa? Abu Saleh ini lam yara Ibnu Abbasin wa lam yasma' minhu hadisan. Nah, maka dengan ini kita katakan juga bahwa hadis ini tentunya riwayat ini dhaif. Ya.
Pendapat pertama juga tadi mengalami sisi kelemahan, pendapat kedua juga demikian, dan pendapat ketiga juga demikian. Maka tersisalah pendapat yang keempat. Apa itu al-qaul rabi? Pendapat yang keempatnya, inna awwala syirkin waqa'a fi bani Adam huwa fi qaumi Nuh. Bahwa sesungguhnya kesyirikan pertama kali terjadi pada Bani Adam adalah pada kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Al-ulama istadallu lihadal qaul bima yali. Para ulama mereka berdalil untuk menguatkan pendapat yang keempat ini dengan beberapa dalil berikut ini. Dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Nuh ayat 22, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa qalu, dan mereka pun mengatakan, ini kaumnya Nuh alaihi salatu wasalam, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan, la tadarunna, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian, wala tadarunna, dan jangan sekali-kali kalian tinggalkan, waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq. Maka di dalam ayat ini dalil ala anna haula'il mazkurin kanu fi qaumi Nuh. Maka ini menjadi dalil bahwasanya mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka yang ada di masa kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam. Begitu. Dan yang menguatkan hal ini adalah riwayat dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadhihi asma rijalun salihun min qaumi Nuh. Bahwa nama-nama ini adalah nama para lelaki saleh dari kaumnya Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Di mana ketika mereka orang-orang saleh ini telah wafat semua, maka syaitan membisikkan kepada kaum mereka, anin sabu ila majalisihim, agar mereka menegakkan, memasang di majlis-majlis mereka, alitikanu yajlisuna, yang biasa mereka duduk bermajlis di sana, ansaban, patung-patung, wasammauha bi asma'i, dan mereka namakan patung-patung itu dengan nama-nama orang-orang saleh tadi. Fafa'alu, maka mereka pun menuruti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Falam tu'bad, tetapi awalnya belum diibadahi. Berarti ini awal pijakan kesyirikan, fasenya, tahapan-tahapannya. Ya. Pertama, dibuatkan patung, gambar-gambar yang itu menggiring mereka kepada kesyirikan. Awal kalinya belum diibadahi. Lihat kalimatnya di sini, falam tu'bad, belum diibadahi, hanya dipasangkan, ditegakkan gambar-gambar dan patung-patung. Hatta idza halaka haula, sampai ketika mereka generasi itu telah binasa, telah wafat, wa nasakhal ilm, atau wa nusikhal ilmu, dan ketika ilmu sudah dicabut, ubidat, maka patung-patung tadi, gambar-gambar tadi barulah diibadahi oleh mereka, diagungkan, dimuliakan dan sebagainya. Ini iblis, syaitan menggiring Bani Adam untuk jatuh ke dalam kesyirikan dengan bertahap. Pertama dibuatkan gambar-gambar dulu, patung-patung dulu, dipasang, ditegakkan. Awalnya belum diibadahi. Tetapi setelah itu iblis membisikkan bahwasanya dulu yang membuat patung-patung ini
mereka begitu mengagungkannya, mereka begitu memuliakannya. Kenapa kalian tidak melakukan apa yang mereka lakukan? Akhirnya fa'ubidat. Maka patung-patung itu pun diibadahi. Ini adalah min makaidi syaitan. Ini adalah khutwati syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan, ini adalah langkah-langkah syaitan. Iyadzan billah. Baik. Nah, kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dalam tafsirnya juga menyebutkan sebuah riwayat dikatakan kanu qauman salihin yaghus wa ya'uq baina Adam wa Nuh. Mereka adalah kaum orang-orang yang saleh, yaitu Yaghus, Ya'uq, baina Adam wa Nuh, yang ada di antara Adam dengan Nuh alaihi salatu wasallam. Wa kana lahum atba', dan mereka adalah orang-orang saleh yang memiliki pengikut, yaqtaduna bihim, yang selalu mencontoh mereka. Falamma matu, ketika mereka telah wafat, telah mati, maka sahabat-sahabat mereka mencontoh kepada mereka ini, lau sawwarnahum, kalau seandainya mereka kama asyuqu lana ilal ibadah kana asywaqa lana ilal ibadah idza dzakarnahum. Tentu kata mereka, kata murid-muridnya, Yaghus, Ya'uq, warnahum, kalau seandainya kita gambarkan karena asyqalana ilm, bikin kita lebih akan membuat kita lebih bagaimana ibadahnya. Batasi berikutnya, dabba ilaihim iblis, barulah iblis la'anahullah mendekati mereka, membisikkan kepada mereka. Faqala, dan mengatakan, innama kanu ya'budunahum, sesungguhnya generasi kalian dahulu, ya'budunahum, mereka beribadah kepada gambar-gambar patung-patung tersebut. Wa bihim yasqunal matar, dan mereka dengan gambar-gambar itu mereka akan mendapatkan akan diberkahi dengan turunnya hujan. Mereka akan mendatangkan hujan. Fa'abaduhum, maka mereka pun mengibadahi, menyembah gambar-gambar atau patung-patung tersebut. Lihat. Iyadhan billah, hadhihi min khutwati syaitan wa makaidihim, wa makaidi syaitan. Nah, dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, kana an-nasu, dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Allah Ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia dahulunya adalah ummah wahidah, umat yang satu. Manusia dahulunya adalah umat yang satu. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi mubasysyirina wa mundhirin, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Yattadih wajhul istidlal min al-ayah. Kita akan menjadi jelas dengan pendalilan dari ayat ini ketika apa? Ittir ala tafsiriha, ketika kita menelaah tafsirnya tentunya. Nah, dan sudah lewat ya. Waqad marra bina bayanu, dan sudah lewat penjelasan tentang tafsiran ayat ini ya. Baik. Tentunya dalam pelajaran tauhid dan sebagainya. Nah, dan dalil-dalil yang lain banyak juga disebutkan. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya
uh, pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang paling kuat, ya, yang paling rajih dalam masalah ini. Taib. Tetapi sayangnya, min gharaib fi hadal bab, yang menjadi aneh dalam persoalan ini adalah adanya istidlal ba'din nas, sebagian orang berdalil dengan surah Al-A'raf ayat 189 190 tentang awal pertama terjadinya kesyirikan. Nah, di Bani Adam, yaitu pada firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 189 190, Allah taala berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Lihat kalimatnya, lahidh huna, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Satu jiwa berarti siapa sini? Adam alaihissalatu wassalam. Wa ja'ala minha zaujaha. Kemudian Allah jadikan dari satu jiwa ini pasangannya. Tentunya dari Adam Allah ciptakan apa? Dari tulang rusuk Adam Allah ciptakan Hawa. Liyaskuna ilaiha, agar menjadi tenang kepadanya. Falamma taghasyaha, nah, ketika keduanya sudah saling suka menyukai dan akhirnya berhubungan, hamalat hamlan khafifan, maka sang wanita pun menjadi hamil dengan masa yang ringan. Famarrat bihi, kemudian berangsur, falamma asqalat, dan ketika sudah semakin berat masa kehamilannya, da'awallaha rabbahuma, maka kedua pasangan suami istri ini berdoa kepada Allah, Rabb keduanya. Apa yang mereka doakan? Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Kalau seandainya engkau ya Allah, Rabbana, engkau berikan kepada kami seorang anak yang saleh. Maksudnya saleh di sini anak yang utuh, anak yang tidak cacat. Lanakunanna minasyakirin. Tentu kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma salihan, maka ketika diberikan, dilahirkan dari keduanya anak yang saleh, yakni anak yang sempurna, ja'ala lahu syuraka, mulailah keduanya membikin tandingan-tandingan bagi Allah tabaraka wa taala fima atahuma, terhadap apa yang sudah Allah karuniakan kepada keduanya. Disebabkan oleh anak tersebut, keduanya akhirnya berbuat syirik. Wa ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah tabaraka wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Nah, yang menjadi aneh apa? Ja'a fi tafsir hadil ayat asar an ba'di salaf. Datang tafsir terhadap ayat ini sebagian asar dari sebagian kaum salaf. Tuwhima wujudu syirk fi zamani ibni abi fi zamani Adam alaihi salatu wasalam. Yang difahami telah terjadinya kesyirikan di zaman Adam alaihi salatu wasalam. Yaitu apa? Awalan yang pertama. Yang pertama adalah apa? Marwal Imam Ahmad fi sanadi. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya, Anil Hasan ibn Samurah, dari Al Hasan ibn Samurah, dari Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW beliau bersabda, qala lamma waladat Hawa tafa biha iblis. Ketika Hawa melahirkan seorang anak, tafa biha iblis. Iblis pun terus mengelilingi Hawa. Artinya selalu mendekat kepada Hawa. Wa kana la ya'ishu laha walad.
Dan dikala itu Hawa tidak pernah mendapatkan anak. Setiap kali lahir, anaknya mati. Faqala, maka melihat kondisi seperti ini, Iblis pun mengatakan kepada Hawa, Sammihi Abdul Haris. Berikan nama kepada anakmu Abdul Haris. Fa innahu ya'ish. Pasti dia akan hidup. Begitu kata Iblis. Fasammathu Abdul Haris fa'asha. Maka Hawa pun memberikan nama kepada putranya dengan Abdul Haris dan hidup. Wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amrihi. Maka itu terjadi berdasarkan wahyu dari syaitan dan perintahnya. Hadis ini satu-satunya hadis yang marfu' kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa hakadha rawahu Ibnu Jarir an Muhammad ibn Bashar Bundar an Abdul Samad ibn Abdul Waris bihi. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Bashar Bundar, yang dijuluki dengan Bundar, dari Abdul Samad bin Abdul Waris dengan sanadnya ini. Waraha Tirmidzi fi tafsir hadil ayah an Muhammad ibn Musanna an Abdul Samad bihi. Dan ini yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dalam tafsir ayat ini dari Muhammad ibn Musanna dari Abdul Samad dengan sanadnya. Wa qala hadza hadisun hasanun gharib. Kata Imam Tirmidzi, Abu Isa rahimahullah taala, hadis ini adalah hadis yang hasanun gharib. Nah, bisa merujuk kembali istilah hasanun gharib dari apa istilahnya Imam Tirmidzi rahimahullah taala. La na'rifu illa min hadisi Umar ibn Ibrahim. Yang kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan Umar bin Ibrahim. Demikian. Warahu ba'dhum an Abdul Samad bihi walam yarfa'u. Sebagian mereka bahkan meriwayatkan dari Abdul Samad dengan sanadnya tetapi tidak sampai marfu'. Warawal Hakim fi Mustadraki min hadis Abdul Samad marfu'an. Dan diriwayatkan Imam Hakim dalam mustadraknya Abdul Samad juga secara marfu', dan bahkan Hakim mengatakan hadza hadis sahihul isnad. Hadza hadisun sahihul isnad. Hadis ini adalah hadis yang sahihul isnad, sanadnya sahih. Walam yukhrijah, tetapi tidak dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Demikian kata Imam Hakim dalam Mustadraknya. Warawi Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim fi Ar-Razi. Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim di dalam tafsirnya dari Abu Zur Ar-Razi rahimahullah taala. Satunya marfu'. Nah, sehingga bagaimana jalan keluar dari ini semua? Nah, kita harus pahami bahwasanya tidak setiap hadis marfu' itu adalah hadis yang sahih, ya. Tetapi hadis yang sahih pasti marfu'. Ini kaidah dalam ilmu. Tetapi setiap hadis yang sahih pasti marfu'. Dalam masalah ini muhaddisun menyikapi fariqun akhadul menyikapi terhadap hadis ini kaila yu'addi ila nisbati syirki ila adam, agar tidak bisa tidak menisbatkan kesyirikan ini kepada Masya Allah. Bagaimana mungkin Adam alaihi salatu wassalam Nabi Allah Abul Anbiya bisa berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala fi tabi'at al-lughatil arabiyyah. Mereka akan menafsirkan ayat ini sesuai dengan apa yang mencocoki kebiasaan dari lugah Arabiyah. Wa bima ra'a min asari fi dzalik, dan akan membawakannya kepada apa yang diriwayatkan dari asar-asar tentang hal itu. Nah, baik.
la urid an util al-kalam. Saya tidak ingin memperpanjang kalimat ini atau pembahasan ini, sehingga kita persingkat pembahasan ini dari dua pendapat ulama hadis ini. Amal ladina qalu bi sihhatil hadis ajabu bi ajwibah. Adapun orang-orang yang dari alul hadis yang mengatakan tentang kesahihan hadis ini, maka mereka memberikan beberapa jawaban. Tetapi saya singkat, yang penting saja di sini yaitu yang jadi poin, yang jawaban yang paling bagus, yaitu apa? Anna nafsal wahidah wa zawjaha Adam wa Hawa wa syirkul waqi' minhuma laisa syirkan fil ibad. Jawaban yang paling bagus dari masalah ini adalah bahwa nafsul wahidah yang disebutkan dalam ayat tadi dan istrinya atau pasangannya itu adalah Adam dan Hawa. Yang dimaksudkan dalam ayat tersebut Adam dan Hawa. Tetapi syirik yang terjadi dari keduanya itu bukan syirik fil ibadah. Wa innahu syirkun fit tasmiyah. Tetapi itu adalah kesyirikan dalam hal penamaan saja. Haitsu sammaya waladahuma Abdul Haris, di mana keduanya telah menamakan putra mereka dengan Abdul Haris. Wal Haris min ismi iblis. Sedangkan Al Haris termasuk nama iblis. Nah, tetapi kalimat ini muntaqad. Kalimat ini apa? Dikritik. Karena tidak ada nama dari iblis, nama Al Haris. Al Haris bukan nama iblis. Nah, Al Haris menurut pendapat yang sahih, yang kuat, bahwasanya Al Haris ini bukan nama iblis. Tidak ada nama iblis dinamakan iblis dengan Al Haris. Nah, tetapi apa? Walaupun ini pendapat ini dibenarkan atau dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala, tetapi apa yang dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala ini muntaqad, dikritik oleh para ulama, oleh para a'immah setelahnya. Nah, taib. Sehingga dalam masalah ini, dalam hal ini dikatakan bahwasanya bahwa kesyirikan yang terjadi di sini adalah kesyirikan dalam masalah ketaatan saja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, farawa an Ibnu Abbasin annahu qala asyrakahu fi ta'atihi fi ghairi ibadah. Adam telah Hawa di sini ataupun Adam alaihissalam telah melakukan kesyirikan dalam hal ketaatannya yang bukan merupakan ibadah. Walam yusyrik billah, dan Adam tidak pernah berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa taala, walakin ata'ahu, tetapi Adam telah mentaati iblis sebagaimana dulu Adam mentaati iblis dalam hal memakan satu buah dari satu pohon yang ada di dalam surga yang telah Allah larang untuk memakannya. Nah, sehingga dalam masalah ini adalah syirku fi ta'ah, kesyirikan dalam masalah ketaatan. Nah, demikian. Walaupun pendapat ini juga muntaqad. Nah, dikritik juga oleh para ulama, tetapi al-muhim riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah riwayat yang sahihah, riwayat yang dibenarkan dalam masalah ini. Taib. Sehingga ini adalah takwil yang paling bagus dari mereka-mereka yang mensahihkan hadis tersebut. Taib. Adapun yang mendhaifkan hadis tersebut, maka mereka mendhaifkan hadis ini dari sisi tafarrudnya Umar ibn Ibrahim. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Ibrahim, di mana Umar ibn Ibrahim rahimahullah taala beliau lam yatahammal bitafarrud. Beliau bukan orang yang berhak untuk menyendiri dalam meriwayatkan hadis. Sehingga kalau dia menyendiri dalam riwayat hadisnya, ya, terlebih lagi kalau dia meriwayatkan dari Qatadah, maka hadisnya muttarib. Hadisnya muttarib, yani goncang. Sehingga tidak dibenarkan dalam ilmu hadis. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sana ada 3 sisi kelemahan yang dilemahkan oleh para muhaddisin. Sisi pertama adalah Umar ibn Ibrahim.
dan dia adalah Basri, seorang Basri yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi la yuhtaju bihi. Orang ini tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, kemudian di sisi yang kedua bahwasanya hadis ini teriwayatkan dari ucapan Samurah itu sendiri. Jadi bukan hadis yang marfu' ila Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi apa? Hadis ini dia tidak sampai kepada tidak marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam ya. Tapi hadis ini munqati' ya, inqita' as-sahabi. Baik. Atau mauquf sampai kepada sahabat saja. Yang ketiga bahwasanya Al-Hasan itu sendiri yang telah menafsirkan yang telah menafsirkan ayat ini. Nah, yang telah menafsirkan ayat ini. Baik. Yang kemudian beliau meriwayatkan dari ayahnya yaitu Samurah. Wallahu alam shawab. Sehingga dari sini sebagian para ulama mendhaifkan riwayat tersebut. Nah, walaupun marfu' maka apa? Maka dia memiliki illah yang pertama tadi Umar ibn Ibrahim Al-Basri, di mana Umar ibn Ibrahim Al-Basri ini lam yatahammal bitafarrud. Dia bukan orang yang pantas untuk menyendiri dalam meriwayatkan hadis. Nah, yang kalau seandainya dia meriwayatkan sendirian dan yang lainnya meriwayatkan yang berlawanan dengannya, maka dia menjadi riwayatnya syadzah. Riwayatnya menjadi syadzah. Nah, wa munkarah dan munkar. Sehingga hadisnya dhaif. Di sisi lain, Al-Hasan ibni Samurah ini juga yang menafsirkan ayat tersebut dan dia menukilkan dari ayahnya Samurah. Sehingga hadis ini tidaklah sahih menurut sebagian ulama. Ala kulli hal, kalaupun hadis ini sahih sebagaimana disahihkan oleh sebagian ulama, maka takwilan yang bagus adalah tadi bahwa kesyirikan yang terjadi di situ bukan syirik dalam masalah ibadah, tetapi syirku fi ta'ah, kesyirikan dalam masalah ketaatan. Nah, sehingga Adam alaihi salatu wasalam lam yakun musyrikan. Adam alaihi salatu wasalam tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Wa bihadza naktafi, maka dengan ini kita anggap cukup pembicaraan kita daurah pagi ini. Alafu minkum ala taqsir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhunub wal khataya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah khairan. Saduna, Ustaz? Ustazuna ma'ana? Tidak ada sesi tanya jawab, Ustaz? Baik. Silakan para peserta kalau ada yang mau disampaikan. Untuk sementara ini, alhamdulillah sepertinya tidak ada, Ustaz. Insya Allah sudah paham. Alhamdulillah. Baik. Ini nampaknya yang hadir ketua-ketua kelas ya? Sepertinya iya, Ustaz. Bagaimana dengan peserta yang lain? Apakah sudah di-reminder? Sudah, Ustaz, tapi nggak dibaca, belum aktif. Di grup WA? Kan ada grup WA-nya ya? Ada, Ustaz. Ada. Ya, mungkin bisa di-reminder dan di japri-japri juga ya untuk bisa mengikuti kegiatan daurah ini. Adalah satu kesempatan ya untuk kita menimba ilmu, bagian daripada tambahan yang kita dapatkan di kampus kita selain KBM. Ini ada momen Ramadan untuk kita
menambah keilmuan, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya? Saya sebenarnya juga ingin membahas tentang BEM ya. BEM ini kan ada ketua dan ada pengurusnya ya. Cuma terpisah, ada BEM akhwat sendiri, ada BEM ikhwan sendiri. Ini nggak apa-apa sedikit nambah ya, mungkin 5 menit ya sebelum ditutup. Nah, Ustaz. Iya. Nah, itu apa namanya, bagaimana caranya biar BEM ini bisa aktif. Bisa aktif, mungkin silakan nanti disusun agenda oleh ketua. Haura di sini menyimak? Haura. Ya, baik. Haura sudah menyusun pengurusnya. Yang jelas semua ketua kelas dilibatkan ya sebagai pengurus ya. Silakan dibuat strukturnya. Wakilnya siapa, Haura? Karena sebenarnya belum buat Ustadz. Nah, mungkin bisa dibuat barangkali di kesempatan yang singkat ini bisa aja sekalian Adilah Soleha misalnya jadi wakilnya, berkenan ya? Insya Allah bisa, Ustaz. Ya, jadi Haura ketua, Adilah Soleha sebagai wakilnya. Kemudian sekretaris bendaharanya siapa? Ini singkat saja ini, memanfaatkan waktu yang singkat ini, beberapa menit ini. Silakan yang lain ada yang bersedia sebagai sekretaris dan bendahara. Fitri Aulia atau Nila atau Zahra atau Amanah, siapa yang berkenan menjadi sekretaris atau bendahara? Fitri Aulia menyimak? Nyimak Ustadz. Fitri Aulia ketua di mana? S1 PHI ya? Ini Ustadz Idat angkatan 4 Ustadz. Oh, ketuanya di situ. Nah Ustadz. Ya, kita angkat aja langsung ya, biar cepat ya. Jadi sekretaris berkenan ya. Kira-kira tugasnya apa Ustadz? Kalau sekretaris itu Ustadz. Sekretaris itu kalau ada rapat-rapat BEM, nulis hasil rapatnya direkap, lalu dilaporkan ke seluruh teman-teman, di share di grup BEM. Kemudian kalau ada flyer-flyer harus dibuat, Fitri Aulia sambil latihan bikin flyer, bisa pakai Pixel Lab atau pakai Canva, ya. Nanti kalau ada kegiatan BEM, dibuat flyer, di share di grup BEM, kayak gitu. Terus juga apa namanya, agenda-agenda yang perlu ditulis, nanti ditulis, dan nanti apa namanya, rapat, biar latihan organisasinya berjalan ya, supaya kegiatan mahasiswa ini hidup ya, baik nanti secara online maupun offline-nya. Kalau offline kan nanti ada pertemuan tahunan ya, pertemuan besar tahunan. Juga ada Afwan Ustadz, suaranya nggak terdengar lagi. Ya, sekarang terdengar nggak? Nah Ustadz. Itu Afwan kalau sekretaris anak kayaknya kurang ini Ustadz. Karena kan kedahulu anak di pondok itu kerja sebagai bendahara. Jadi bendahara aja gimana? Bendahara aja. Boleh, insya Allah. Ya, jadi nanti apa namanya, mahasiswa itu kita minta iuran infak ya. Misalnya per bulan 10.000 aja ya, sisihkan 10.000 untuk kas BEM, nanti kegiatan BEM itu disupport dari situ. Nanti kalau ada kurang-kurangnya, insya Allah nanti kampus akan bantu gitu. Contoh ya, kegiatan yang menggunakan dana BEM itu adalah ketika dalam apa namanya, kegiatan pertemuan, apa yang mungkin yang bisa dikeluarkan dari situ gitu kan. Atau misalnya BEM mengundang pemateri untuk
pelatihan khusus atau untuk pembekalan apa gitu ya. Nanti bisa disupport dananya dari situ dan sebagainya, nanti bisa dikembangkan ya. Oke, berarti Fitri Aulia ya, Bendahara BEM Akhwat. Halo Zahra, di sini ada Zahra, ada Amanah. Siapa yang berkenan jadi sekretaris nih? Zahra atau Amanah? Apakah Zahra menyimak? Nah, mana menyimak Ustaz. Baik. Zahra Tapi berkenan afwan Ustaz, sepertinya nggak bisa karena sibuk ya. Zahra ketua di Syariah ya? Baik, mungkin dari ketuanya atau wakilnya ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup di pertemuan Zoom ini, silakan. Oh iya Ustaz Afwan. Kalau KBM meeting online. afwan tadi keluar sendiri. Oh iya. Gimana KBM online? KBM online-nya bentrok dengan jam daurah itu bagaimana ya Ustaz? Apa seharusnya KBM online itu diganti ke hari lain atau di waktu yang lain gitu? Iya, sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan dosen untuk bisa digeser ke hari yang lain. Andaikan tidak bisa digeser, ya agak sulit juga ya. Karena kan sebenarnya mungkin apa namanya, tetap dimintakan untuk digeser karena kan daurah ini kan cuma momen 7 hari doang, ya kan? Dan ini kita tinggal 2 hari lagi. Ditambah sore nanti ada ya, kalau untuk hari Rabu kan ada 2 kali ya. Nanti sore dengan Ustaz Suhaimi kan. Jadi kalau bisa dikomunikasikan dengan dosen yang bersangkutan untuk mohon untuk bisa digeser Ustaz ini karena biar teman-teman bisa ikut di daurah gitu ya. Gimana? Bisa ya? Nah Ustaz, insya Allah bisa Ustaz. Yang tadi tolong ditulis ya, dicatat dan kalau bisa dibuatkan ruang khusus untuk pembicaraan tentang agenda-agenda BEM ya. Biar organisasinya jalan. Berarti kurang satu lagi, yaitu apa tadi yang belum? Sekretaris ya. Ketua Haura, Wakil Adila Soleha, Bendahara Fitri Aulia, Sekretaris. Siapa sekretaris? Ibu Nanan. Menyimak Ibu Nanan? Saya kurang bisa ada waktunya Ustaz. Oh gitu, oke. Tapi Ibu Nanan ini ketua atau anggota, maksudnya ketua kelas bukan? Bukan Ustaz. Oh bukan, oke. Ibu Amanah, menyimak Amanah? Maujudah, hadir Ustaz. Masya Allah, Amanah senang nulis nih. Kayaknya cocok Ya. jadi sekretaris nih ya. Insya Ayo. Allah. Baik. Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sudah lengkap sudah Ketua Haura, Adila Barakallah, Adila Saleha Wakil, Ibu Amanah sebagai sekretaris, Fitri Aulia sebagai bendahara. Silakan berempat ini untuk saling berkomunikasi, dibuat satu channel atau grup WA atau apa terserah, dan libatkan saya supaya saya tahu perkembangan komunikasinya. Dan kalau perlu nanti dikembangkan ke depan ada yang jelas ketua kelas juga nanti ketua kelas dimasukkan aja di dalam grup BEM atau memanfaatkan yang sudah ada aja juga nggak apa-apa. Roisat dengan di situ kan ketua kelas juga ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Pakai itu juga nggak apa-apa. Yang jelas silahkan Haura buat agenda kegiatan. Ya seperti ini kan sebenarnya kegiatan daurah ini disupport oleh BEM ya, ke depan setiap ada daurah-daurah disupport juga oleh BEM.
Kemudian dimusyawarahkan juga tentang ini ya, perlu adanya dana infak ya, infak ta'awun ya, kecil aja nggak apa-apa lah, 5.000 atau 10.000 lah per mahasiswa. Misalnya ada 100 mahasiswa kan berarti misalnya 10.000 kali 100 sudah berapa itu? 1 juta ya, Kasbem ya. Itu kan nanti bisa buat kegiatan. Mudah-mudahan tidak memberatkan teman-teman ya, mudah-mudahan. Karena hasilnya juga dari manfaat kegiatan itu akan kembali lagi kepada para mahasiswa. Gitu. Ya seperti kegiatan daurah ini, ya saya juga memikirkan ya untuk istilahnya sedikit untuk mukafaah atau bisyarah para dosennya, dan saya memang mencoba mencari anggarannya. Nanti kalau BEM ini memiliki kas, mungkin kegiatan-kegiatan bisa lebih disupport, dan ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya gratis ya, karena para mahasiswa bisa mungkin ikut pelatihan ini, pelatihan itu secara gratis karena sudah disupport dari infak. Baik, ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Mungkin 1 menit lagi atau 2 menit lagi, silakan. Aura atau wakilnya atau sekretaris bendaharanya, silakan. Kasbem itu berarti transfernya sama ke rekening Misbah ya Ustaz? Jangan, ke rekening bendahara aja. Fitri Aulia. Ke rekening bendahara ya, ke Fitri Aulia ya. Baik Ustaz, jazakumullah. Jazakumullah. Dan nanti untuk pembuatan transparansi pelaporannya nanti bisa dibuat Excel, lalu disimpan di Google Drive yang nanti linknya bisa diinfokan ke seluruh mahasiswa sehingga mereka bisa mengakses secara transparansi pemasukan dan pengeluarannya. Gitu. Berarti nanti berarti nanti anak upload ke ini di Google Drive. Oh ini ya, Misbah Ustaz, atau gimana? Bisa pakai pakai email yang kedua ya. Email yang kedua nanti bisa untuk diakses. Intinya begitu. Intinya atau sementara pakai yang ada dulu juga nggak apa-apa. Intinya semua laporan pemasukan dan pengeluarannya itu disimpan di Excel, dan Excel-nya disimpan di Google Drive. Nanti linknya dibagikan agar semua mahasiswa bisa ngeklik dan bisa melihat, oh ini pemasukannya sekian, pemakaiannya buat ini. Jadi semua mahasiswa tahu dan transparan sekali. Bisa dipahami ya? Jazakallah khairan. Jadi ada 2 sheet ya. 1 sheet khusus untuk semacam buku besar gitu, pelaporan pemasukan dan pengeluaran. Yang 1 sheet untuk daftar nama mahasiswa. Misalnya IDAT 1, IDAT 2, IDAT 3, IDAT 4, Syariah 1, Syariah 2, Syariah Tamhidi, lalu S1 PAI. Gitu kan, ini kan mencakup keseluruhan gitu kan. Nanti yang sudah infak dicatat di situ, si bulan ini, jadi kelihatan yang belum yang mana, yang sudah yang mana. Di kampus pun juga akan memberlakukan seperti itu, supaya kelihatan mana-mana yang sudah bayar SPP, mana yang sudah UAS, mana yang sudah UTS, dan seterusnya. Supaya latihan lebih dirapikan lah, mudah-mudahan. Semoga tidak memberatkan ya, teman-teman, kalau nanti ada yang belum sanggup, ya sanggupnya berapa. Misalnya, Ustadz saya nggak ada 10.000 sebulan, adanya 1.000. Ya udah 1.000 infak gitu. Jangan sampai nggak sama sekali gitu. Cuma usahakan sih
ya mudah-mudahan lah ya Allah berikan kemudahan, karena semoga tidak memberatkan, infak lagi. Masya Allah, kalau dibandingkan dengan kuliah di luar, saya yakin kuliah di luar jauh lebih besar pengeluarannya ya. Dan ini mudah-mudahan angka 10.000 per mahasiswa per bulan untuk mensupport kegiatan BEM, ya diantaranya untuk daurah-daurah, untuk pelatihan-pelatihan, untuk nanti kopdar-kopdar gitu kan. Acara kopdar hadir ya, tempatnya di kampus. Oh ya, ada kabar baik nih teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah punya tempat ya di area Modern, area wilayah elit di Tangerang ya, Kota Tangerang, di Kelapa apa sih namanya ya? Bukan Kelapa 2 apa? Amanah tahu nggak yang Modern itu daerah apa namanya? Yang dekat Tang City itu. Nah, di situ markas kita apa namanya? Amanah. Tang City itu apa Ustaz? Tangerang City. Tang City Mall. Belum tahu Ustaz. Belum tahu ya. Ya, pokoknya daerah Modern, daerah elit ya, kawasan elit di situ. Alhamdulillah ada Pak Haji yang mewakafkan tempatnya. Di situ ada fasilitas gedung yang bisa kita manfaatkan untuk kopdar-kopdar, untuk kajian-kajian rutin, untuk kuliah offline ya, teman-teman Jabodetabek ke depan akan saya arahkan untuk hadirlah di kuliah offline ini. Nanti untuk akhwat di belakang disekat atau ditutup pakai hijab, untuk ikhwan di depan sehingga terpisah ya. Sehingga dengan adanya tempat ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ini kita tidak bayar, tidak beli, tidak nyewa, benar-benar gratis, free. Kita syukurin, kita manfaatkan itu sebagai kopdar rutin ya bagi teman-teman Tangerang dan sekitarnya. Nanti saya akan wajibkan untuk hadir sepekan sekali supaya kita saling ketemu fisik ya, dengan ya ikhwan dengan ikhwan, ya akhwat dengan akhwat gitu kan. Kalau saling ketemu fisik itu kan lebih erat ukhuwahnya insyaallah taala. Iya, dan alhamdulillah nanti saya akan buat sedemikian rupa tempatnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan agar nyaman. Pokoknya insyaallah saya akan berusaha jadikan tempat itu senyaman mungkin insyaallah taala. Alhamdulillah parkirannya luas, ruangannya juga cukup luas gitu kan, tempatnya sejuk. Ya, mudah-mudahan menjadi kabar baik ya, bahwa kita punya tempat sekarang, walaupun sifatnya wakaf pakai ya, tapi setidaknya itu langkah awal untuk kita memiliki tempat. Sehingga kalau kopdar di mana atau kantor di mana, kita sudah ada kantornya, sudah ada ruangan-ruangannya. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi kabar gembira buat teman-teman. Nah, itu juga nanti kegiatan offline yang bisa disupport oleh BEM, silahkan. Pokoknya silahkan diaktifkan BEM-nya biar mahasiswa antusias, terlibat aktif dan semangat ya mendapatkan banyak faedah, bukan hanya sisi ilmu perkuliahannya, tapi ada hal-hal lain berorganisasinya ataupun kajian-kajiannya yang lain sehingga maksimal insyaallah taala. Baik, demikian ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup? Tentang ini Ustadz, daurahnya. Kalau misalnya daurahnya yang disingkat sedikit, mungkin pas jam 5 sore gitu Ustadz. Karena selama ini di waktu Adila ngechat Ustadz dosen yang mau ngajar di kelas itu, Ustadznya juga nggak ada waktu gitu. Nggak Baik, bisa waktu. Ya. Nanti disampaikan aja ke pemateri agar dimulai tepat waktu pukul 4 dan selesai tepat waktu pukul 5. Atau selesainya 5 kurang 10, jadi 10 menit ada jeda buat tanya jawab, sehingga pas jam 5 sudah selesai. Gitu yang dimaksud mungkin ya? Ya, tolong disampaikan saja ke dosennya, siapapun sampaikan saja, karena ya insya Allah saya juga akan berusaha sampaikan ya ke dosen. Tapi nanti dibantu juga oleh teman-teman pengurus BEM ya. Baik. Ya, namanya demikian. Silakan ya segera dibuat ditulis strukturnya. Kalau bisa dibuat flyer dan diumumkan bahwa BEM pengurus sudah dibentuk. Ini pengurus-pengurusnya, begitu ya. Dan dipaparkan juga agenda terdekatnya apa. Kemudian ada ta'awun
untuk infak kas BEM ya. Mungkin terserah mau Rp1.000 per bulan, apa 5.000 atau 10.000 ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak memberatkan, mudah-mudahan. Kalau misalnya mau diadakan rapat BEM juga boleh, rapat besar atau rapat kecil silahkan. Yang penting intinya ada progres, ada pergerakan, ada agenda, ada kegiatan, sehingga semuanya antusias, semangat. Demikian ya, barakallahu fikunna. Ana tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.